Selamat siang menjelang sore. Sekarang jam setengah 3 dan kita sekarang berada di Gunung Pati, tepatnya Desa Pakintelan. Nah, di sini saya mengajak Puji. Oh, jadi itu tuh. Oke, kanune. Iklane. Oh, itu mau aku lebih. Saya mengajak Puji untuk mengulang yaitu belusuan masa kolonial Belanda yang masih yang masih ada jejaknya, yaitu bangunan Ondo Ranting. Dulu saya pernah kesini sekali, cuma kayaknya masih kurang begitu puas karena hanya beberapa saja yang saya eksplor, cuma dari tandon-tandon air, terus pipa-pipa penghubung, dan sampai ke jembatan. Untuk naik ke seberang Kali Garang saya sendiri belum berani karena kala itu Sendiri. bukan soal sendiri, ini rumputnya terlalu tinggi. Yang saya takutkan kalau ada hewan semacam ular atau hewan-hewan buas lainnya, dan itu pun tidak agak siangan ini enggak, tapi agak terlalu sore, sekitar jam setengah 5, dimana kala itu saya pulang kerja terus kesini. Nanti kita lihat saja perkembangan, apakah masih sama seperti saat saya belusuan di sini sendiri, ataukah ada yang rusak atau berkurang. Kita lihat saja. Cekidot. Nah, kalau bangunannya berawal dari sini. Ini merupakan tangga yang menghubungkan ke sebenarnya bukan jembatan sih, cuma itu adalah pipa-pipa yang secara kebetulan dialihkan untuk melintasi sungai, untuk melintasi di atas sungai Kali Garang, dan pipa-pipa itu saling menghubungkan seperti ini. Pakintelan. Ini Pakintelan. Nek payung iki kono berarti sing desa apa? Nek payung kan ketoke kecamatan. Masuk kecamatan. Ya kan? Apa sih? Kali Malu atau Kali PP? Kali PP. Kita takon. Oh, Kali PP. Ya, itu. Sing sampean masuk sampean pas dhewe lihat iki. Iya. Sampai ini dhewe nggih ning kono. Di dalan mudhun ke. Ya kan di kono, Pak. Ora ana tembuse saka kene ya. Iki dhewe ya. Apa? Iki dhewe deloken kontur tanah iku. Itu pertama kali saat kita berusaha ini Ondo Ranting yang pertama kali di belakang Kodam persis dengan yang ini. Kalau yang di belakang Kodam itu Ondo Ranting, cuma jalur pipanya itu karena mengikuti kontur tanah yang kalau menurut saya itu bisa dihitung dengan angan-angan sih, sekitar 80 derajat untuk kemiringannya. Cuma di situ kan memang ada jalur pipa yang turun, lalu di atas pipa tersebut dibangun anak tangga secara berjajar. Dan gitu. Kalau ini cuma sekitar 35 derajat ke sana terus sampai ke atas. Itu pun tidak langsung melajur dari atas ke bawah, itu enggak. Coba nanti kita ke sana. Oke. Itu ada
ada semacam jembatan berwarna biru. Nah, ikutan ondo rantene ketok. Nah, bisa kita lihat bahwa konstruksi pipa ini ada apa ya? Ada 2 jalur yang berbeda arah. Yang satu dari selatan, yang satu dari mana? Selatan, timur. Yang satu dari timur, yang ini dari timur. Sebenarnya ini adalah pintu atau stop keran kalau saya menyebutnya. Ini untuk membuka dan menutup seperti itu. Dan ini adalah satu pos, kalau saya menyebutkannya pos. Dan ini ada lagi dengan konstruksi yang sama. Nah, seperti ini. Ini bisa dibuka, bisa ditutup. Jadi aliran air yang di dalam pipa ini bisa dibuka. Kalau dibuka berarti air mengalir, kalau ditutup air tertahan di dalam. Terus ada satu lagi, itu pun konstruksi pintu airnya juga sama. Nah, seperti ini. Ini satu lajur selatan ke utara. Pipanya agak lebih besar yang ini. Ini kisaran 14 ini. Ketoke lho. Nah, engselnya pun masih di nganu kok. Asli. Apa ukur? Moh, Diameter toh ya gawake. masih asli. Yo. Aku kok nyemplung rono. Nggone kok ngono e. Kita akan lewat jembatan situ. Nah, begini.
Tadi saya sempat mengulas sedikit kondisi bangunan jembatan ini. Dulu ada beberapa tahap lantai bangunan ini sampai diganti besi atau lempengan plat seperti ini. Tadi saya menggali informasi dari warga yang secara kebetulan saya nitip ke motor di sana. Itu beliau bercerita tahun 1989. Beliau bernama Bu Ati, asli warga Pakintelan. Dulu kalau bekerja, beliaunya lewat sini. Lewat jembatan ini, terus naik ke tangga ini, terus ke sana, sampai ke atas. Nah, berlanjut. Pada tahun 1989, plat ini masih pada bentuk yang aslinya atau masih pada tinggalan era kolonial Belanda seperti itu. Terus pernah juga diganti dengan ram-raman bambu. Terus ini yang terakhir, plat ini yang terakhir sampai sekarang. Nah, kalau kita amati bahwa sebenarnya konstruksi bangunan anak tangga ini atau yang disebut dengan ondo rantai ini adalah dulu sarana untuk memeriksa atau sarana untuk mengontrol pipa air. Kemungkinan ada yang bocor atau pada masa itu orang yang diserai tugas atau orang yang kepasrahan tugas untuk membuka pintu air yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini merupakan sarananya untuk jalan naik turun. Nah, itu pun di samping saya, ini di samping kanan saya, ini merupakan pipa. Ini merupakan pipa yang di sebelahnya terdapat jalur anak tangga atau yang disebut dengan ondo rantai. Bisa dikatakan ondo rantai karena ini memang anak tangga ini, kalau orang Jawa menyebutnya ondo rantai, itu sebenarnya ini. Nah, ini pilar-pilar ini mulai dari ujung sana, ini bangunan Belanda semua, masa kolonial Belanda, sampai atas sana, terus berujung sampai sana, sampai ujung sana. Nanti di atas, paling atas, ada semacam rantai yang dililitkan dan saling berkaitan, yang dililitkan di sini. Jadi rantai itu masuk ke beton ini, saling berkaitan antara tiang satu dengan tiang yang lainnya. Ini, terus ini sampai ke ujung sana. Ayo lanjut Om. Nah, ini pipanya. Ini pipanya. Aspal ini memang dilapisi aspal karena apa? Supaya ketahanan untuk terhadap cuaca itu semakin, apa ya istilahnya, ketahanan supaya tahan terhadap cuaca, intinya seperti itu. Ini merupakan aspal. Jadi sebelum dipasang atau sesudah dipasang mungkin baru dibalur atau dilapisi dengan aspal. Contohnya nah, yang masih ini. Nah, ini. Nah, yuk lanjut Om. Nah, kalau ini sudah agak landai. Kenapa saya bilang 35 derajat? Beda dengan yang pertama kali. Itu namanya triangulasi itu Om. Itu namanya triangulasi. Kalau dalam, yuk lihat sini Om. Triangulasi itu adalah patok atau batas wilayah. Ini. Nah, ini namanya triangulasi. Kalau dalam istilah tinggalan masa Hindu-Buddha namanya tampal batas, itu disebut dengan lingga semu. Kalau ini triangulasi namanya, batas wilayah. Lanjut. Yuk Om. Ayo. Tapi mengingat saat perusahaan kita awal dengan Om Puji kala itu,
di bangunan Ondo Rantai yang pertama ya Om ya, saat kita belum kesini ya, itu malah bangunannya lebih ngeri lagi. Kenapa ngerinya? Kalau di sini mungkin yang bisa diperkirakan untuk jarak pipa itu di apa ya istilahnya, diterapkan, pipa itu diterapkan, yang memiliki tingkat kemiringan 80 derajat itu cuma ada beberapa meter tadi Om, sekitar 15 meter ada ya, kurang lebih 15 meter. Tapi kalau yang di Ondo Rantai belakang Kodam ya Om ya, belakang Kodam, enggak tahu Om, yang ada modalnya itu, yang ada modal, yang ada sumber modalnya itu toh, itu ya masuknya tetap nganu toh Om, budak payung toh Om, cuma di sana kali PP, yang kali PP itu tingkat kemiringannya itu lebih dari 100, bukan tingkat kemiringannya, panjangnya lebih dari 100 meter dan tingkat kemiringannya itu sekitar 80 derajat. Mari kepio. Nah, besok kita eksplor sana lagi, kita kasih lihat. Nah, sebenarnya jalurnya kan tidak putus sampai sini Om. Iya. Sebenarnya lurus ke sana. Cuma enggak tahu kok ini malah putus sampai sini, malah dialihkan ke sini. Cuma dianggap teman. Oh alah. Nah, putusnya itu mulai dari sini. Ini sudah putus. Itu pohon jambu monyet atau jambu mete. Putusnya lewat tadi, putusnya di situ. Ya Om ya? Ya. Ya kira-kira sekitar berapa meter ya? 30 30 meteran ya Om ya? Sekitar 30 meteran putusnya anak tangga maksudnya. Nah seperti ini. Nah kira ano pipane iki Om, jalur menungso tok. Nyong tak ngarep Om, monggo. wah coba kita telusuri sampai atas, ada bangunan tinggalan apa maksudnya, ada tinggalan bangunan apa maksudnya. Wah jan wis bolak-balik weh, ada tinggalan bangunan apa lagi. Ki topo ambruk iki Om? Hah? Wit topo iki ambruk iki? Itu ya. Mosok wit. Oh iya. Gede jane ya nih wite. Kalau tingkat kemiringan ini sekitar 65 derajat. Kok iso ngerti Mas? Lah wong aku nggawa kompas elektronik kok. Orang nggawa kompas Om. Udah. Wah. Wis nganu Om, rungkut ya Om. Apa? Oh. Sampai sini tok Om. Oh, ujungnya sampai sini. Nggak tahu kalau sana. Soalnya itu ada jalur lagi. Dan ini apa ya Om? Wah. Amit Mbah. Lumayan. Oh ini nganu Om, sama Om. Sama tuh? Pintu air juga. Ini. Jerumen. Ora apa-apa. Apa ya? Sana lubang. Walah. Enggak tahu ki Om. Ketok iki pembuangan iki. Ora kuwi ono enggak? Ono ruangan ke sana. Heeh. Ono ruangan ke sana mbuh ge mumpet apa. Ndemite kebak tapi. Sana. Ke sana. Iku ono ruangan Om. Di sana. Apa? Ngetan ngulon. Mbuh iki bangunan apa ya? Nggih. Panas sih. Yuk lanjut Om. Coba kita telusuri. Enggak harus semua. Saya cuma berhenti sampai di sini. Untuk Ondo Rantainya. Oh Om, cuma sakmono tok. Tapi masa sakmono tok ora mungkin ah. Tetep iki ono neh rono. Wong iki jalur kok soalnya kok. Iya. Nek jalur zaman kolonial dhisik tetep diapikke. Ora mungkin dibiarke
akses jalan tidak dipermudah. Oh wes Om, udah putus Om, putus. Sebenarnya jalurnya itu lebih panjang, lebih ekstrim dari Ondo Rantai yang pertama kali kita blusui Om. Iya. Cuma kalau ini enggak, ini ada landainya. Terus untuk tingkat kemiringannya sekitar 35 derajat. Tapi untuk Ondo Rantai yang pertama kali saat kita eksplor sama Om Puji itu sekitar 80 derajat tingkat kemiringannya. Curam, dan itu pun kalau saya menyebutnya dengan angan-angan sih sekitar 100 meter tingginya. Apa tuh Om? Putih. Oh, aslinya piantun dalamnya putih bae. Pakintelan. Pakintelan. Mbah, kula tak nyuwun informasi panjenengan sekedhik nggih. Ah, panjenengan aslinipun Pakintelan. Nggih. Tapi niki kula video. Pripun? Badhe nyuwun pirsa nek sak kemutane jenengan bangunan Ondo Rantai utawi jembatan niku sebenarnya dibangun tahun pinten jenengan pirsa Mbah? KBC 1923. 1923 Mbah, malah hafal. Nek sik namine Gunung Wungkal Pasak sebelah pundi Mbah? Pasar Gunung Pati. Mboten, Gunung Wungkal Pasak. Kasap. Kasap nggih. Nah, mriki nika ler. Wah, adoh nek saka kene. Oh. Salor Ondo Rantai saler niki enten wihara. Nggih. Kasap Wungkal Kasap niku salere. Oh, bukan ini ku malah sing Bruning. Bruning sak kidul Bruning. Oh, sak kidul Bruning. Nggih. Tapi tenggen foto Belanda niku kok bungkul Gunung Wungkal Kasap niku diparingi pirsa mriki nganu panggenane. Sanes nggih. Oh, berarti sanese Mriki Kedung Kopiah kok. Oh, mriki Kedung Kopiah. Nggih. Berarti nek bangunan Ondo Rantai sing enten anak tanggane niki kan riyen pertama kali kula teng sebelah kidul mriko. Mboten niki Ondo Rantai Kedung Kopiah anu niki rolak Kedung Kopiah. Nggih. Nek rolak Ondo Rantai niku niki munggah mriko. Nggih. Ngaler mriko. Nggih. Pokoke lewat dalan seling niku. Nggih. Terus saler sak kidul wihara, sakniki enten wihara teng mriko. Ning anu sak kidul wihara niku namine Ondo Rantai. Niku sik rolake jejer niku nggih. Rantene napa nika? Nggih, tapi kalau riyen Iki ning pun ambiar. nggih. Kalau riyen kan awale kula ajeng madosi mriki to, cuma kok mboten pinanggihan malah nyasare teng mriko. Nika sing Ondo Rantai niki Kedung Kopiah. Mriki Dong Kopiahe, berarti sanes Ondo Rantai mriki nggih. Oh. Ondo Rantai mriko ler pokoke turun jalan seling iki terus. Nggih. Mriko mangke ngaler. Oh, berarti iki ana sakit. jalur tembusnya sing dhewe pertama kali nganu Om, explore Om. Nggih, dados teng ngene modal niku. Nggih Pambanyu. Oh, nggih. Jejere niku sebelahe nggih. Sae ndak pundi? Takon Oh, nggih. Niki lho nyuwun pirsa mbae nganu tinggalan sejarah-sejarah nih. Berarti dibangun tahun 1923 nggih. nggih. Panjenengan asma sinten, Mbak? Bu Kartini. Ibu Kartini. Nggih. Nek panjenengan sinten, Bu? Mistiani. Bu Mistiani. Mistiani nggih. Oh. Nggih sami-sami piantun nganu Pakintelan. Nggih, Oh. Pakintelan nggih. Niki Nek wetan Ondo kula Rantai kilen. mriko Oh. nggih sak sebelahe Pambanyu. Nggih, nggih. Budal nika. Oh, nggih, nggih. Nah niki Kedung Kopiah namine nggih. Cuma nami Kedung Kopiah ngoten mawon. Nggih. 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 Nek tahun 1923 baik kemutan mboten maksudnya riyen kalau riyen sing ndamel konstruksine niki namine sinten Mboten ngerti. mboten ngertos nggih. Kula lahir 49. Oh 49 pas agresi militer pas perang nggih Bae. Bare bar perang. Nggih pas agresi militer pertama niku malahan kedua 49 oh nggih. Nggih. Nggih pun Bae matur suwun sanget kagem informasine mugi-mugi manfaat nggih Mbah. Bu nggih. Ndongaaken Mas. Amin. Kok mriko kan mriko matur mriko. Nggih. Mriko Ondo Rantai. Nggih, motore kula titip keteng Anda. Mboten ana paman. Nggih. 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 Nggih, nuwun. Alhamdulillah entuk informasi anyar. Berarti Ondo Rantai ini ora ning kene. Sing kono. Bener awake dhewe. Iya. Berarti kene Kedung Kopiah. Kopiah. Tapi bangunan kolonial juga. Iya. Tapi dudu Udu Ondo Rantai. Ondo Rantai sing sebelah
ijek ngalor meneh. Tapi iki ane ngondo rantai kok tok mudal. Hah? Ondo rantene sesuk ya. Iya, Apa arep bruning? bruning wae. Yo. Gas. Sekian. Ini yang namanya Kedung Kopiah. Aliran sungai dari beberapa ini Om ya? Dari Kaligarang. Dari Kaligarang terus? Kaligarang. Ada kaitannya sama nganu ndak? Kalipangus ndak? Katanya Kalipangus masuk sini. Masuk. Oh, toh? Masuk. Nah. Kalipangus pun juga disebut dalam peta Belanda terbitan 1910 sampai 1918, 1923, 1941. Habis itu lepas dari 1941 peta Kalipangus itu kayaknya sudah mulai pudar. Maksudnya sampai sekarang saya belum menemukan petanya maksudnya. Keren ya.